Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa SMPN 1 Banyuwangi, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dengan kuasanya, dengan izin Allah, kita telah melaksanakan ibadah puasa hari yang keempat. Alhamdulillah, di tengah pandemi corona, insya Allah kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Hari ini puasa yang keempat, kita boleh bertanya, sudahkah puasa kita mencapai tujuan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah? Apakah tujuan puasa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi menurut surah Al-Baqarah ayat 183 ini, tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita mencapai pribadi atau derajat orang yang bertakwa. Jadi puasa itu tujuannya bukan latihan lapar. Puasa itu, lapar itu adalah wahana latihan kita untuk menjadi orang bertakwa. Apa sih orang yang bertakwa itu? Kita sudah tahu semuanya. Setiap khotib Jumat mengatakan takwa adalah meningkatkan, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Atau dengan kata lain, orang yang bertakwa itu adalah orang yang ringan melaksanakan hal-hal yang disukai oleh Allah dan ringan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi setelah kita berpuasa 1 hari penuh, tidak makan dan tidak minum, kemudian kita berbuka puasa, persoalan belum selesai. Bukan berarti kemudian kita boleh berbangga, kita merasa telah memegang kunci surga untuk dapat tiket ke surga. Bukan. Karena kita masih diminta oleh Allah, sudah seberapa yang dapat kita raih ketakwaan kita setelah berpuasa. Artinya, setelah puasa hari ini, apakah kita dalam melaksanakan kebaikan masih berat atau sudah ringan? Contohnya, ketika sudah berbuka puasa, kita makan dan kita minum makanan yang enak-enak, kemudian tiba panggilan untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih, apakah kita masih terasa berat ataukah kita sudah merasa ringan? Kalau kita masih terasa berat, berarti puasa kita masih belum mencapai tujuan. Kalau puasa kita, kalau ibadah kita tarawih itu kita laksanakan dengan senang hati, dengan ringan, tidak ada beban, berarti kita besok masih puasa lagi untuk terus meningkatkan ketakwaan kita, semakin ringan melakukan kebaikan. Kebaikan apa saja? Yang pertama adalah kebaikan-kebaikan yang diwajibkan oleh Allah. Sholat, kemudian puasa, kemudian zakat. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang diwajibkan oleh Allah. Kalau kita tidak laksanakan, kita dapat dosa. Ada juga kebaikan-kebaikan yang disunahkan oleh Allah. Contohnya sholat-sholat sunnah, kemudian juga menghindari marah yang berlebihan,
bisa mengendalikan diri, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan memanfaatkan waktu dengan menjalankan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat. Itu adalah hal-hal yang disukai oleh Allah. Apabila selama kita berpuasa ini, kemudian kita terasa ringan sekali melakukan kebaikan, ketika kita marah, kita dengan cepat bisa mengendalikan dan kemudian memaafkan yang kita marahi, berarti puasa kita sudah mencapai tujuan. Tapi bukan berarti berhenti, karena dalam diri kita ini, pribadi kita itu, batin kita ini, keimanan kita ini selalu fluktuatif, naik turun. Kadang hari ini baik, kadang jam sekian baik, kemudian ada pengaruh negatif, kemudian kita menjadi turun drastis grafik keimanan kita. Artinya memang batin kita, kepribadian kita tuh harus diasah terus, harus diingatkan terus, karena dalam diri kita ada selalu godaan untuk melakukan kejahatan atau kejelekan. Itulah fungsi penting dari puasa. Mengapa puasa tidak cukup 1 hari tetapi 1 bulan penuh? Karena Allah tahu kita ini kadang baik, kadang jelek. Maka dengan puasa itu agar volume kejelekan kita semakin berkurang, agar volume kebaikan kita semakin bertambah. Ketika kita akan melaksanakan sholat tarawih, kita dengan ringan, tidak terpaksa atau tidak mengeluh. Ketika dimarahi mamanya misalkan, kita menerimanya dengan senang, dengan lega hati, menerima kesalahan kita. Itu adalah contoh-contoh ketika batin kita, kepribadian kita sudah mengarah kepada kebaikan. Nah, itulah memang target dari ibadah puasa. Sekali lagi, puasa tujuannya bukan mencari-cari lapar dan dahaga, tidak. Itu hanya sebagai latihan kita agar kita menjadi orang yang baik. Maka kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa selama 30 hari. Ya, 30 hari. Treatment itu, latihan, pengobatan, treatment. Ya, seperti kita akan mengikuti lomba paduan suara misalkan. Maka kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler paduan suara. Kegiatan ekskul itu bukan tujuan, tetapi itu adalah proses agar kita nanti kita tampil dengan maksimal dan memenangkan kejuaraan. Demikian pun kalau kita mau lomba robotik, oleh Pak Agus kita hari Senin ekskul robotik setiap hari Senin. Itu bukan tujuan, ekskulnya itu, ekskul itu adalah proses, seperti proses kita selama 1 bulan. Goalnya, tujuannya adalah kita memenangkan pertandingan di Surabaya dan di tempat-tempat lain. Demikian pun puasa. Maka sekali lagi kita mengajak semuanya, hal ini adalah PR semua orang. Tidak melihat anak kecil, besar, dewasa, kiai, pejabat, orang biasa. Semua dalam dirinya ada potensi baik dan potensi jelek. Untuk itulah diasah itu batin kita dengan menjalankan ibadah puasa. Bahkan Allah mewanti-wanti dan khawatir, jangan-jangan umat ini setelah puasa 30 hari, setelah lebaran umat lagi. Maka kemudian ada puasa sunnah, yaitu puasa Syawal. Ya, selama 6 hari dilaksanakan pada hari kedua Syawal sampai dengan hari ke-7. Maksudnya apa? Treatment, latihan, pengobatan ini dilakukan secara terus menerus. Kemudian setelah itu kita melaksanakan puasa Senin, Kamis, dan puasa sunnah yang lain. Jadi Allah tahu kita itu memang butuh treatment, kita itu butuh latihan agar menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan puasa tahun ini dalam kondisi pandemi corona ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap semuanya saja kita bisa menjalankan puasa ini dan kita mencapai tujuannya puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk Pak Hasan sendiri, pribadi saya sendiri, dan para hadirin semuanya siswa SMPN 1 Banyuwangi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.